Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Widianingsih, NIM 1920210090, kelas 5C dari Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang keunggulan sewa guna usaha, berakhirnya sewa guna usaha, dan sewa guna usaha menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian sewa guna usaha. Apa sih pengertian dari sewa guna usaha? Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1199-KMK.01-1991 tanggal 21 November tahun 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan untuk penyediaan barang, modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lessee secara berkala selama jangka waktu tertentu. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan. Yang pertama yaitu lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasanya. Yang kedua yaitu lessee. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga yaitu supplier, yaitu perusahaan pengadaan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran tunai oleh lessor. Yang terakhir yaitu bank, adalah pihak yang memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage di mana sumber pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Yang kedua yaitu keunggulan sewa guna usaha sebagai sumber pembiayaan. Sewa guna usaha memiliki beberapa kelebihan dibanding pembiayaan yang lain. Apa saja sih keunggulan dari sewa guna usaha? Yang pertama yaitu pembiayaan penuh. Transaksi leasing tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100%. Yang kedua yaitu lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Yang ketiga yaitu sumber pembiayaan alternatif. Pengaturan pembiayaan lessee sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek lessee. Yang keempat yaitu off balance sheet, yaitu keputusan secara cepat dan tepat. Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan lessee, karena transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat dalam neraca lessee sebagai komponen utang. Yang kelima yaitu arus dana. Persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana, terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba. Yang keenam yaitu proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi, meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Yang ketujuh yaitu perlindungan terhadap kemajuan teknologi. Dalam satu kontrak leasing, objek leasing sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang disewa tersebut dapat ditukarkan apabila ada barang yang lebih canggih di kemudian hari. Yang kedelapan yaitu sumber pelunasan kewajiban. Kekhawatiran kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi. Yang kesembilan yaitu kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya leasing. Yang ke-10 yaitu risiko keusangan. Operating leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan. Yang ke-11 yaitu kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap
akan memberikan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan LESE. Yang ke-12 yaitu pembiayaan proyek skala besar. Adanya keengganan untuk memiliki resiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah antara pemberi dana dapat diatasi melalui perusahaan leasing. Yang terakhir yaitu meningkatnya debt capacity. Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity ratio yang mempengaruhi bankability dari lese yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu berakhirnya sewa guna usaha. Sewa guna usaha dapat berakhir apabila ada karena 3 hal. Yang pertama yaitu kesepakatan. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak telah sepakat jika lese menggunakan hak opsinya, yaitu mengembalikan barang modal kepada lesor atau lese memberi barang modal tersebut. Yang kedua yaitu telah terjadi prestasi atau breach of contract. Salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. Yang terakhir yaitu force majeure, timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak sehingga kesepakatan berakhir. Yang keempat yaitu sewa guna usaha menurut hukum Islam. Di dalam hukum Islam, leasing didekatkan dengan istilah sewa menyewa atau ijaroh, dan pengertian ijaroh itu sendiri adalah suatu jenis akad untuk mengambil jenis manfaat dengan jalan penggantian. Landasan hukumnya yaitu ada pada Al-Quran dan Hadis dan fatwa DSN. Landasan Al-Quran terdapat pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu yang disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalil dari ayat tersebut, ungkapan apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. Yang kedua yaitu landasan hadis. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam kepada seorang budak milik Bani Bayadah. Setelah itu, beliau pun memberikan upah kepadanya dan berbicara kepada tuannya. Akhirnya, pajaknya pun diringankan. Kalau seandainya upah berbekam itu dilarang, niscaya beliau tidak akan memberikan upah kepada budak tersebut. Yang ketiga yaitu landasan hukum fatwa DSN. Yang pertama yaitu fatwa DSN nomor 9 /DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang ijaroh, berisi rukun dan syarat ijaroh, ketentuan objek ijaroh, kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijaroh. Yang kedua yaitu fatwa DSN nomor 27 DSN MUI /3 /2002 tentang al-ijaroh al-muntahiyah bit al-tamlik, berisi rukun dan syarat akad ijaroh muntahiyah bit tamlik, ketentuan dan hal-hal yang dilakukan jika terjadi perselisihan. Selanjutnya yaitu karakteristik ijaroh. Standar akuntansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi ijaroh adalah PSAK atau Pelapor Standar Akuntansi Keuangan 59 paragraf 105 sampai dengan 129 tentang pengakuan dan pengukuhan ijaroh. Beberapa hal yang diatur pada paragraf-paragraf tersebut adalah antara lain, yang pertama, karakteristik ijaroh sebagai transaksi dengan akad sewa menyewa barang dengan menyatakan harga sewa sebagai bentuk kompensasi jasa yang diberikan oleh pihak yang menyewa kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada akhir masa sewa bisa saja pemilik barang memberikan opsi untuk membeli objek sewa tersebut kepada penyewa. Yang kedua yaitu PSAK ini juga mengatur tentang posisi bank sebagai pemilik objek sewa dan bank sebagai penyewa, proses penjualan dan penyewaan kembali, proses sewa dan penyewaan kembali, dan penyisihan kerugian aktiva produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.